Tahukah kamu, ada sebuah sumur yang sudah mengalirkan air selama lebih dari 4.000 tahun, tanpa pernah kering sekalipun, walau berada di tengah padang pasir tandus? Inilah kisah air Zam-Zam, keajaiban yang nyata, yang bahkan ilmuwan modern pun tak habis pikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sejarah Islam Dunia yang mengungkap keajaiban-keajaiban dari masa lalu. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan dukung kami agar terus menyebarkan inspirasi Islam ke seluruh dunia. Di tengah padang pasir yang sunyi dan tandus, di sebuah lembah yang kelak menjadi pusat dunia Islam, kisah luar biasa tentang air Zam-Zam dimulai. Ini bukan sekadar cerita biasa, tapi bagian dari rangkaian sejarah suci yang melibatkan 3 tokoh besar dalam Islam, Nabi Ibrahim, alaihi salam, Siti Hajar, dan bayi mungil mereka, Nabi Ismail, alaihi salam. Atas perintah Allah, Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi di tengah padang pasir Mekah yang saat itu belum ada kehidupan. Tak ada air, tak ada pohon, tak ada manusia lain. Siti Hajar, dengan penuh ketundukan pada kehendak ilahi, tidak bertanya mengapa ia ditinggalkan. Ia hanya bertanya satu hal kepada suaminya, apakah ini perintah dari Allah? Ketika dijawab, ya, ia menjawab dengan iman luar biasa, kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami. Hari-hari pun berlalu dalam sunyi dan kehausan. Bayi Ismail menangis tak henti, kehausan, sementara Siti Hajar panik. Namun ia tidak menyerah. Ia berlari dari Bukit Syafa ke Marwah, berharap melihat karavan, oasis, atau tanda kehidupan. Ia ulangi 7 kali dengan penuh harap dan air mata, tapi yang ia lihat hanya pasir dan langit yang menyengat. Hingga akhirnya, ketika ia kembali ke sisi anaknya yang menangis kehausan, mukjizat terjadi. Dari bawah tumit kecil Nabi Ismail, air mulai menyembur deras dari dalam tanah. Siti Hajar pun segera menampung air itu, mengumpulkannya dengan tangannya, seraya berkata dalam bahasa Arab, Zam-Zam, Zam-Zam, yang berarti, berkumpullah, berkumpullah. Maka sejak saat itulah sumur Zam-Zam mulai mengalir. Air yang bukan hanya menyelamatkan satu keluarga, tapi menjadi sumber kehidupan dan berkah bagi jutaan manusia dari zaman ke zaman. Air Zam-Zam bukan sembarang air. Ia adalah simbol kasih sayang Allah. Di padang tandus yang tak berpenghuni, Allah turunkan karunia yang tak akan pernah habis. Dari kisah Siti Hajar dan Ismail, kita belajar makna pengorbanan, keteguhan iman, dan sabar dalam kesendirian. Allah tidak menelantarkan hambanya. Dan Zam-Zam menjadi bukti nyata bahwa mukjizat bukan hanya terjadi di masa lalu, tapi hadir dan nyata, bisa disentuh, diminum, dan dibawa pulang hingga hari ini. Keberadaan air Zam-Zam yang tak pernah kering sejak lebih dari 4.000 tahun lalu adalah bukti kekuasaan Allah yang tidak mungkin ditandingi oleh sains atau logika manusia semata. Seiring berjalannya waktu, air Zam-Zam menjadi pusat kehidupan di Mekah. Karena sumur inilah, suku Jurhum, salah satu suku Arab kuno, datang dan tinggal di sekitar lembah tersebut. Mereka meminta izin kepada Siti Hajar untuk tinggal di sana, dan sejak itu, kawasan Mekah mulai berkembang. Namun, sejarah Zam-Zam tidak selamanya terang. Ketika suku Jurhum kemudian menjadi angkuh dan menyimpang dari ajaran Tauhid, mereka ditaklukkan oleh suku lainnya. Sebelum mereka pergi, mereka mengubur sumur Zam-Zam, menyembunyikannya di bawah tanah agar tidak bisa ditemukan. Selama ratusan tahun, air suci itu pun tersembunyi, hingga Allah mentakdirkan seseorang bernama Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad SAW, untuk menemukannya kembali. Dalam sebuah mimpi, Abdul Muthalib mendapat petunjuk tentang letak sumur Zam-Zam. Ia pun menggali di lokasi yang sama dan mendapati air menyembur dari tanah, seakan menyambut kembali umat manusia dengan rahmat yang lama tertutup. Sumur itu akhirnya kembali menjadi pusat spiritual dan fisik di Mekah. Ka'bah, yang sebelumnya sudah dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, berdiri megah tidak jauh dari Zam-Zam. Maka sejak saat itu, air Zam-Zam tak pernah lepas dari setiap aktivitas ibadah umat Islam. Ia menjadi bagian dari rukun ibadah haji, menjadi minuman para jamaah, menjadi obat dan doa, serta menjadi saksi bisu jutaan manusia yang datang dari berbagai belahan dunia untuk merasakan barakah dari sumber yang sama. Selama lebih dari 14 abad, air Zam-Zam terus mengalir tanpa henti.
Bahkan ketika teknologi belum secanggih sekarang, para penguasa Islam di berbagai dinasti dan kerajaan, mulai dari Abbasiyah, Mamluk, Utsmaniyah hingga pemerintahan modern Arab Saudi, terus berupaya menjaga dan melestarikan sumur ini. Bangunan sumur diperkuat, kualitas air dipelihara, dan sistem distribusi ditingkatkan agar bisa menjangkau jutaan jamaah haji dan umrah yang datang setiap tahun. Dalam sejarahnya, tidak pernah terdengar sumur ini kering, tercemar, atau rusak. Airnya tetap jernih, murni, dan seolah memancarkan cahaya yang hanya bisa dilihat oleh hati yang beriman. Dalam era modern yang penuh dengan riset dan teknologi, air Zam-Zam tetap menjadi teka-teki bagi dunia sains. Para peneliti dari berbagai negara telah meneliti kandungan air ini, dan hasilnya membuat banyak ilmuwan tercengang. Air Zam-Zam ternyata mengandung jumlah kalsium dan magnesium yang lebih tinggi dari air biasa, serta memiliki kandungan fluoride alami yang menjadikannya steril tanpa perlu proses penyulingan atau penyaringan. Lebih dari itu, sifat kimia air Zam-Zam sangat stabil. Air ini tidak berubah rasa, bau, atau kualitasnya meski disimpan bertahun-tahun dalam wadah tertutup. Bahkan dalam kondisi suhu tinggi atau lingkungan lembab, air ini tetap tidak mengalami pembusukan atau kerusakan. Lebih mengejutkan lagi, dalam pengujian laboratorium, ditemukan bahwa air Zam-Zam memiliki struktur molekul yang unik. Molekulnya lebih tersusun rapi dibanding air biasa. Ini seolah menjadi bukti bahwa air ini memang diberkahi dan tidak terpengaruh oleh polusi atau degradasi lingkungan. Peneliti Jepang yang terkenal dengan studi tentang struktur air, Dr. Masaru Emoto, pernah menyebut bahwa molekul air Zam-Zam sangat indah dalam formasi kristalnya, lebih indah dari air manapun yang pernah ditelitinya. Meski ucapannya masih diperdebatkan dalam dunia sains, tetap saja air ini menjadi perhatian dan kekaguman banyak ilmuwan. Satu lagi keajaiban yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Bagaimana bisa satu sumur mengalirkan jutaan liter air setiap tahunnya dan tetap tak pernah kering? Rata-rata, lebih dari 11.000 liter air Zam-Zam dipompa setiap menit saat musim haji. Seluruh jamaah bisa minum sepuasnya, bahkan membawa pulang dalam galon dan botol. Namun sumurnya tetap stabil. Tidak ada sumur lain di dunia yang bisa sebanding dengan ini, apalagi berada di tengah gurun kering. Maka benar, ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, Zam-Zam adalah air yang penuh berkah. Ia adalah makanan yang mengenyangkan dan penyembuh dari penyakit. Muslim, Ahmad, itu bukan sekadar ucapan, tapi fakta yang hidup dan bisa dirasakan oleh siapapun yang meminumnya dengan keyakinan. Lebih dari sekadar sumber air, Zam-Zam adalah simbol spiritualitas yang mendalam dalam Islam. Bagi seorang Muslim, minum air Zam-Zam bukan hanya menghilangkan dahaga, tapi juga sarana berdoa, berserah diri, dan merasakan kehadiran Allah secara langsung. Rasulullah bersabda, air Zam-Zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Ibnu Majah. Artinya, jika kita minum dengan niat untuk sembuh, Allah akan beri kesembuhan. Jika kita minum dengan niat untuk ilmu, Allah akan lapangkan pemahaman. Dan jika kita minum dengan penuh keyakinan bahwa ini adalah karunia dari langit, maka seluruh keberkahan akan turun bersama setiap tetes yang masuk ke dalam tubuh kita. Tak terhitung kisah nyata tentang orang-orang yang disembuhkan dari penyakit berat setelah minum Zam-Zam. Tak sedikit pula yang mengaku doanya dikabulkan setelah dengan penuh keyakinan berdoa sambil minum air suci ini. Bahkan dalam sejarahnya, para ulama besar seperti Imam Syafi'i pun dikenal minum Zam-Zam dengan doa agar diberikan keilmuan luar biasa. Dan lihatlah bagaimana ilmunya menyebar hingga hari ini. Di sisi lain, ketika seseorang mencicipi Zam-Zam, ia sedang terhubung langsung dengan sejarah panjang umat Islam, menyatu dengan jejak Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Ismail, Nabi Muhammad, dan jutaan umat Islam yang berdoa dengan harap dan air mata di tempat yang sama. Zam-Zam telah menjadi bagian dari kehidupan umat Islam. Ia bukan sekadar air. Ia adalah doa yang cair. Ia adalah bukti cinta Allah kepada hambanya yang bersabar. Di setiap botol air Zam-Zam yang dibawa pulang oleh jamaah haji, tersimpan sejarah, keajaiban, dan spiritualitas yang tak tergantikan. Dan hingga hari ini, Zam-Zam terus mengalir, menjadi saksi bisu jutaan doa, menjadi penghubung masa lalu dan masa kini, menjadi pengingat bahwa mukjizat Allah masih hidup, dan kita hanya perlu keyakinan untuk merasakannya. Maka saat engkau mencicipi air Zam-Zam, minumlah dengan harapan besar,
karena engkau sedang meminum salah satu mukjizat yang masih nyata di dunia ini.